Baik, selamat malam untuk kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan pada malam kali ini. Dan saat ini kita akan melanjutkan untuk acara Pekan Doa Rumah Tangga ya. Sebelumnya saya akan apakah slide saya sudah kelihatan? Sudah. Oke, baiklah. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga yang baik, pada kesempatan malam kali ini Tuhan, kami kembali datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami, memimpin hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, pada malam kali ini, Pekan Doa Rumah Tangga dengan tema besar kebersamaan keluarga. Jujur sebenarnya saya merasa agak canggung ya, karena sepertinya baru kemarin saya berumah tangga. Tapi untuk kali ini harus membahas masalah rumah tangga. Jadi sepertinya kurang cocok, tapi tidak apa-apa. Kita akan sama-sama belajar bagaimana nasihat firman Tuhan terhadap rumah tangga kita ya, supaya rumah tangga kita bisa tentunya bahagia dan harmonis. Baik, sebelumnya saya akan bahas satu buah, karena sepanjang pekan ini ya, kita akan membahas buah-buah roh ya, buah-buah roh. Kemarin kita sudah belajar tentang kesabaran, dan juga ada satu buah yang dibahas oleh Ibu Istia, buah ara, yang saya sendiri belum pernah memakan ataupun melihatnya ya. Nah, tapi kali ini kita mau bahas buah jambu. Ini udah sering banget kita temuin ya, di mana-mana ada, apalagi sekarang yang saya lihat di jalan-jalan ini lagi viral kayaknya, jambu ya, buah jambu itu dibikin seperti rujak ya, kalau nggak salah seperti itu. Nah, katakan di sini bahwa buah jambu ini memiliki kulit yang agak tebal, berwarna hijau atau kuning. Hijau itu kalau masih mentah ya, kalau udah kuning biasanya dia agak matang, dengan warna merah jambu atau putih di dalamnya. Kemudian buah ini dikenal sebagai buah tropis yang berasal dari Amerika Latin ya. Ini sama seperti di Indonesia ya. Kita tropis ya, dan sangat banyak bisa kita lihat dan kita jumpain di Indonesia kita ini. Kemudian jambu biji ini mengandung vitamin C 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan jeruk, dan juga memiliki serat 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan nanas ya, begitu banyak kandungannya. Kemudian jambu biji ini juga memiliki tingkat tinggi pektin, yaitu segolongan polimer heterosakarida yang diperoleh dari dinding sel tumbuhan darat. Nah, dan biasanya jambu biji ini bisa dibuat jelly atau permen, selai, dan juga jus ya. Nah, itu adalah beberapa kandungan yang ada di dalam jambu biji, dan tentunya jambu biji ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oke. Kemudian, nah, pada malam ini judul pembahasan kita adalah tentang kemurahan dan kebaikan ya. Buah roh yang berikutnya. Setelah kesabaran, kita akan bahas kemurahan dan juga kebaikan. Sebenarnya ini hampir mirip sih menurut saya. Orang yang bermurah hati biasanya cenderung dia itu juga baik ya, seperti itu. Nah, ayat inti pada malam kali ini dapat dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, ini kita juga sudah dengarkan dari kemarin-kemarin ya,
Dan saya sudah tandain merah di sini ya untuk masalah kemurahan dan juga kebaikan. Nah, buah roh adalah manifestasi pekerjaan pada Roh Kudus. Nah, tadi kita udah bahas buah jambu. Nah, buah jambu itu kenapa dibilang buah jambu? Ya karena dia itu tumbuh dari pohon jambu. Nah, gitu kan. Kalau sekarang buah roh, kenapa dibilang buah roh? Nah, itu adalah manifestasi daripada pekerjaan Roh Kudus. Kita masuk dari tujuan Allah membentuk rumah tangga ya. Karena kemarin sudah juga disinggung sama Ibu Istri bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri, tentunya pasti ada pasangan ya. Nah, dikatakan bahwa dalam buku Rumah Tangga Advent, kita bisa baca, nanti di rumah mungkin bisa dibuka sendiri, pasal 1 halaman yang ke-15 dan juga 16. Dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat, kemajuan jemaat, kemakmuran bangsa tergantung atas pengaruh-pengaruh rumah tangga. Nah, jadi semua bermula daripada rumah tangga. Dalam rumah tanggalah dibentuk sesuatu yang bisa berdampak besar terhadap sekeliling kita. Nah, seharusnya rumah tangga menjadi surga kecil di atas dunia ini. Satu tempat di mana cinta kasih dipertumbuhkan, gantinya ditindas dengan sengaja. Artinya apa? Menjadi surga kecil di atas dunia ini. Surga itu pasti yang bahagia-bahagia. Kita berharap semua di sini bahwa rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bahagia. Suasana surga ada di dalam rumah tangga kita. Itu adalah maksud Tuhan yang pertama bagi rumah tangga kita. Baiklah, kita akan membahas di sini definisi kemurahan menurut dunia ya, kemurahan hati menurut dunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa kemurahan adalah kebaikan hati, sifat kasih sayang, dan juga kedermawanan ya. Jadi orang yang bermurah hati itu biasanya condong dia itu ya baik, terus suka memberi ya, dermawan, suka berbagi, seperti itu ya. Nah, ini ada contohnya. Beberapa contoh kemurahan yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan sering kita lakukan di rumah tangga kita atau dalam hubungan suami, istri, juga anak adalah memberi sesuatu kepada yang membutuhkan atau menolong orang lain dengan perbuatan kita. Jadi orang yang bermurah hati condong suka memberi ya, suka memberi, suka menolong seperti itu. Nah, namun kemurahan sebagai salah satu dari Roh Kudus, buah Roh Kudus memiliki makna yang lebih mendalam daripada perbuatan di atasnya. Jadi artinya apa? Orang yang bermurah hati kalau dia dikuasai Roh Kudus akan bisa melakukan hal yang lebih luar biasa lagi, lebih dalam daripada hanya sekedar memberi atau menolong orang lain saja. Kemudian definisi kemurahan menurut Alkitab. Bapak Ibu bisa baca dalam 2 Korintus 9 ayat 11 sampai dengan yang ke-13. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Nah, ini hampir sama ya. Jadi kalau orang yang bermurah itu condong memberikan segala sesuatu dan juga menolong orang lain. Nah, anugerah Allah yang sempurna dan berlimpah dia berikan secara setia dan cuma-cuma. Itu membuktikan betapa Allah sangat bermurah hati kepada kita umat yang berdosa ini. Allah telah mengaruniakan keselamatan, ya. Dia telah rela memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati bagi kita, yang seharusnya kita yang harus mengalami kematian, tapi Tuhan gantikan itu semua ya. Jadi itu sebenarnya dasar dari seseorang harus bermurah hati. Kenapa? Karena Allah telah terlebih dahulu bermurah hati kepada kita. Allah telah terlebih dahulu memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita, memberikan kemurahan hati kepada kita yang seharusnya kita tidak layak menerimanya. Nah, bermurah hati seperti Yesus bermurah hati. Nanti Bapak Ibu bisa baca juga dalam Yohanes 10 ayat 10,
Dikatakan di situ bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, itu kebaikan-kebaikan Tuhan ya. Kita bisa bermurah hati ya. Contoh yang Tuhan berikan. Kemudian dalam Matius 7 ayat yang ke-11 dikatakan juga, jadi jika yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini kemurahan Tuhan ya. Kalau kita mau minta, kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Kemudian dalam Matius 21 ayat yang ke-22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Nah, ini sama ya, kemurahan hati Tuhan kepada kita semua. Ketika kita datang dalam doa, apapun yang kita permasalahkan, kita datang kepada Tuhan, Tuhan berjanji bahwa kita akan menerima apa yang kita yakini ya. Kemudian dalam Matius 7 ayat 7-8, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ini sungguh luar biasa ya. Tuhan benar-benar telah memberikan janji ini kepada kita. Benar-benar bermurah hati kepada kita. Katakan kepada kita bahwa kalau kamu minta, kamu akan mendapat. Kalau kamu berdoa, kamu akan menerima. Semua itu ya murahan Tuhan, kebaikan Tuhan kepada kita semua. Nah, jadi makna kemurahan hati adalah ada 2 poin di sini saya bisa tunjukkan kepada kita ya. Katakan bahwa kemurahan sebagai buah Roh Kudus adalah suatu tindakan yang benar dan baik yang kita lakukan untuk orang lain dan untuk melayani Tuhan. Dengan motivasi karena kita telah menerima kemurahan atau keselamatan dari Tuhan, sehingga kita dengan penuh sukacita berbagi berkat dengan orang lain. Jadi satu-satunya motif kita atau motivasi kita berkemurahan hati adalah karena apa? Karena Allah telah terlebih dahulu memberikan kemurahan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi motif kita mengasihi orang lain, motif kita bermurah hati kepada orang lain, ya hanya karena Allah saja. Kemudian kemurahan sebagai buah Roh Kudus memampukan hati kita untuk bersedia memahami pasangan kita, anak kita, terus kemudian kita bisa mengampuni, mengalah, rela berkorban, berbagi berkat dan anugerah, memberi diri demi kebaikan dalam rumah tangga, dan selalu rindu melayani orang lain dan Tuhan penuh dengan kasih dan kerendahan hati. Jadi ini ya, ketika kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita sudah memahami bagaimana Tuhan telah bermurah hati kepada kita, dan Roh Kudus menguasai hati kita. Kemurahan hati yang bisa kita lakukan itu sangat banyak, tidak hanya memberi ataupun membantu, tapi kita bisa memahami pasangan kita ya, saling memahami, saling mengampuni, kemudian mengalah, berbagi berkat, juga apa? Rela memberi diri untuk kebaikan dalam rumah tangga. Dan kita juga memiliki kerinduan untuk melayani orang lain dan juga melayani Tuhan, dan tentunya dengan penuh kasih dan juga kerendahan hati. Nah, itu tadi adalah pembahasan pertama tentang kemurahan. Kemudian kita akan masuk di kebaikan ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebaikan itu adalah perilaku yang membawa dampak positif bagi orang lain, entah mereka yang ada di sekeliling kita atau masyarakat luas. Berbuat baik pada diri sendiri juga merupakan kewajiban kita sebagai umat manusia ya. Jadi kebaikan itu pasti menghasilkan apa? Dampak yang positif untuk orang lain. Ya. Jadi kalau orang baik biasanya dia menghasilkan dampak yang positif. Kalau dampaknya negatif berarti itu bukanlah kebaikan.
Kemudian, ini ada sebuah ilustrasi ya dari keluarga Liam Hano, di mana keluarga ini tuh suka berbagi makanan, ya, suka berbagi makanan gratis bagi para tunawisma. Ini kalau musim kemarin ya, pas musim teman puasa, saya sering lihat orang-orang berbagi makanan ya. Jadi mungkin hampir sama seperti dalam ilustrasi kita ya. Dikatakan bahwa si keluarga Liam Hano ini mereka suka memberi makan siang gratis ya. Tapi ini berkepanjangan, tidak hanya pas musim zamannya puasa atau gimana, tapi ini dia selalu setiap siang memberikan makanan gratis kepada para tunawisma. Kemudian ya mereka pasti dikenal orang sangat baik hati ya. Sangat baik hati. Kenapa? Karena mereka memberikan makanan gratis. Nah, mereka berusaha untuk mencari banyak sukarelawan dan mengembangkan proyek kemanusiaan ini. Nah, jadi selain sudah seperti organisasi seperti itu, ya, mereka ini berusaha untuk apa? Cari orang untuk bisa istilahnya untuk bisa menyalurkan juga ya kebaikan ini kepada orang-orang khususnya bagi para tunawisma. Nah, di dalam keluarga pun harus ada kebaikan antara satu dengan yang lainnya. Tentunya dengan maksud agar keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Tidaklah baik apabila dalam suatu keluarga selalu acuh tak acuh dan tak mau peduli dengan anggotanya. Nah, ini nggak mungkin ya sebenarnya, karena kita tahu pasti kita akan berbuat baik kepada suami kita, berbuat baik kepada istri kita, kepada anak-anak kita, dan juga berbuat baik kepada ya siapapun yang ada di dalam rumah kita ya. Harusnya seperti itu dalam rumah tangga. Nah, apa kata pandangan Alkitab tentang kebaikan? Dalam Roma 12 ayat 21 dikatakan bahwa janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini meskipun agak sulit, tapi Tuhan memberikan saran kepada kita ya, supaya kita bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kenapa seperti itu? Ternyata ada kuasa ya, ada kuasa di balik kebaikan yang kita lakukan, bahkan terhadap orang yang jahat sekalipun kepada kita ya. Tuhan firmankan supaya kita bisa terus berbuat baik, terus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan yang bisa kita lakukan. Kemudian dalam Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Artinya apa? Kita ini adalah ya, Yesus adalah terang dan kita adalah anak-anak terang. Jadi orang yang mengaku sebagai anak Yesus, anak terang, pasti akan membuahkan apa? Kebaikan, keadilan, dan juga kebenaran di dalam hidupnya. Filipi 4 ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, biarlah kita ya, semua yang ada di sini, memancarkan kebaikan daripada hati kita. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 3. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, dengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin makan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengucap kebaikan Tuhan. Nah, jadi ketika kita benar-benar merasakan baiknya Tuhan kepada kita, Tuhan suruh supaya kita apa? Meninggalkan setiap kejahatan ya. Tadi dikatakan bahwa munafikan, kedengkian, fitnah. Tuhan minta supaya kita apa? Meninggalkan itu semua. Tuhan minta supaya kita benar-benar bertumbuh dan menjadi orang yang baik di dalam Tuhan. Nah, dalam Filipi 4 ayat 1 sampai 9, ini adalah nasihat Paulus untuk jemaat di Filipi, tapi ini juga berlaku bagi kita, bagi anggota keluarga kita ya, di mana Paulus mengatakan bahwa kita itu harus saling tolong-menolong dalam keluarga ya, saling tolong-menolong, kemudian bersukacita, dan juga mendeklarasikan kebaikan hati. Mendeklarasikan kebaikan hati.
Ya, kebaikan hati di sini menyangkut banyak hal ya. Orang yang baik hati itu tidak hanya baik ketika dia mungkin ucapannya atau apa. Tapi kita bisa lihat kebaikan hati itu memerlukan banyak sekali pengorbanan. Pengorbanan di sini bisa saja kita memberikan waktu kita, terus juga uang kita bahkan atau perasaan kita ya. Perasaan kita ya kepada pasangan kita, mungkin kepada kanan kiri tetangga kita ya. Jadi kebaikan itu benar-benar menuntut kita untuk dapat melakukan hal yang luar biasa untuk orang lain. Jadi makna kebaikan adalah setiap orang yang percaya, yang terus mengalami kebaikan Tuhan, pasti tidak akan tahan jika tidak berbagi kebaikan kepada sesama. Artinya apa? Kalau hati kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus dan kita memahami kebaikan Tuhan, pasti kita merasa bahwa kalau ada orang yang memerlukan pertolongan, kita akan melakukan itu semua untuk orang yang membutuhkan itu. Kemudian kebaikan sebagai buah-buah roh adalah kualitas menjadi murah hati, perhatian, dan ramah. Nah, jadi ketika Roh Kudus menguasai hati kita, kebaikan yang kita pancarkan menuntut kualitas yang lebih. Ya, dikatakan bahwa kita akan menjadi orang yang murah hati ya, menjadi orang yang lebih murah hati, lebih perhatian, dan juga tentunya ramah. Efesus 4 ayat 31 dan 32, Rasul Paulus mengajarkan inti dari kebaikan adalah membuang segala kejahatan, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan juga kebencian. Nah, itu anjuran ya dari Rasul Paulus kepada kita semua, di mana tentunya dalam rumah tangga kita perlu ya menyingkirkan semua itu. Kita perlu menumbuhkan kebaikan yang luar biasa yang Tuhan inginkan dalam rumah tangga kita. Kebaikan adalah tentang memiliki tabiat Kristus. Nah, jadi tabiat Kristus itu salah satunya adalah baik ya, kebaikan. Kemudian kebaikan tidak hanya melakukan kebajikan atau tindakan baik ya. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kebaikan itu tidak hanya berbuat baik saja, tapi lebih kita harus bisa melakukan hal yang luar biasa. Kemudian kebaikan berarti kesalehan, menjadi seperti Allah, yaitu suci, murni, dan benar. Jadi yang mengaku baik di sini ya dikatakan kita harus menjadi sama seperti Allah. Ini ada standarnya yaitu suci, murni, dan benar ya. Kita berharap semoga masing-masing kita pribadi lepas pribadi dalam rumah tangga kita, baik anak, istri, suami, kita bisa memiliki sifat yang suci, yang murni, yang benar ya, seperti Allah. Kemudian kebaikan itu harus menjadi sebuah gaya hidup. Nah, ini anjuran juga dari Mazmur 23 ayat yang ke-6. Biarlah kebaikan itu menjadi apa? Gaya hidup umat-umat Kristen, gaya hidup kita. Gaya hidup kita di dalam rumah tangga kita ya. Tadi kita sudah singgung di awal bahwa di dalam rumah tanggalah itu semua memiliki pengaruh yang besar. Pengaruh di dalam jemaat, dalam lingkungan, dan juga bahkan untuk semua negara ya, artinya semua terbentuk daripada keluarga lepas keluarga. Ellen G. White mengatakan dalam bukunya The Desire of Ages halaman yang 107, dikatakan bahwa semua orang yang menjadi warga Kristus akan memberikan bukti iman dan pertobatan. Kebaikan, kejujuran, dan kesetiaan akan terlihat dalam hidup mereka. Nah, begitu ya. Kita yang mengaku, katanya kita ini adalah warga Kristus ya. Ellen G. White tegas mengatakan bahwa kita akan memberikan bukti iman dan pertobatan kita. Kemudian kebaikan, kejujuran, dan kesetiaan akan terlihat dalam hidup mereka. Nah, seperti itu. Dan sebagai kesimpulan untuk malam kali ini, yang pertama adalah
kita manusia ini sebenarnya tidak punya kemampuan untuk memunculkan kemurahan dan juga kebaikan hati kepada orang lain, ya. Sebab sebenarnya kita ini sangat lemah dan juga penuh dengan dosa. Tapi, jika kita ingin mempunyai kemurahan dan juga kebaikan hati yang sesungguhnya, maka kita harus menyerahkan hidup kita untuk dikendalikan oleh Roh Kudus dan mempelajari serta merenungkan kemurahan dan kebaikan hati Allah setiap saat. Dengan demikian, kita memiliki kuasa untuk melakukan kemurahan dan kebaikan hati. Saya pada malam kali ini berterima kasih untuk Jemaat Probolinggo ya yang sudah ikut berpartisipasi, dan juga tadi kita sudah dengarkan lagu pujian yang gimana itu semua bukti kasih Tuhan kepada kita ya. Kalau dituliskan tidak bisa. Nah, firman Tuhan pada kali ini meminta kita juga untuk apa? Bisa memahami kemurahan dan kebaikan daripada Allah ya. Kita menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus. Itulah yang memampukan kita untuk bisa melakukan kemurahan dan juga kebaikan. Dikatakan bahwa kemurahan dan kebaikan hati adalah salah satu kunci kebahagiaan rumah tangga yang mutlak. Nah, jadi ini ya penting ya dalam rumah tangga, kemurahan dan juga kebaikan tidak boleh hilang satu dengan yang lain. Antar pasangan, antar keluarga, antar anak, jangan sampai hilang ya. Kita tentunya rindu supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang selalu bahagia. Oleh sebab itu, pelajaran mengenai penyerahan akan Roh Kudus dan kemurahan serta kebaikan Allah tidak boleh ditinggalkan. Ini poin pentingnya ya. Artinya apa? Kita harus senantiasa menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita merenungkan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Itu yang memampukan kita untuk dapat menerapkan kunci kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Dan biarlah kehidupan kita dan keluarga kita juga menjadi berkat dan manfaat kepada orang lain. Sama tadi seperti buah jambu ya, begitu banyak sekali manfaat buah jambu yang bisa dirasakan oleh manusia. Jadi biarlah rumah tangga kita, keluarga kita juga bisa menjadi berkat satu dengan yang lain, dan juga bisa menjadi berkat juga bagi orang lain, dan terlebih menjadi berkat dalam pekerjaan Tuhan. Demikianlah renungan kita pada malam kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.